Oke, teman-teman sekalian, kepada terutama kepada YouTubers yang sudah uh, booming, kepada teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada subscriber kepada teman-teman. Sebelum saya melanjutkan video yang akan saya buat ini, saya khususnya kepada umat muslim, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian pada video kali ini saya ingin melanjutkan video yang saya buat sebelumnya, mungkin 1 minggu yang lalu. Saya ingin melanjutkan untuk saya ingin memberikan tips yang kedua dari bagaimana kita atau cara agar kita bisa menjadi seorang pemuda atau pemudi yang sukses. Nah, salah satu tips yang kemarin saya sampaikan atau saya berikan di video pertama yaitu adalah dari niat. Nah, yang kemudian pada video kedua kali ini saya ingin membahas lanjutan dari video yang sebelumnya. Namun sebelum saya lanjutkan video kali ini, saya mohon kepada teman-teman, kepada seluruh yang menonton video ini untuk menekan tombol subscribe, like, share, and comment. Kenapa? Karena dengan subscribe, dengan like, dengan share, dengan komen, saya bisa mengetahui, saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini, untuk memberikan tips-tips, untuk memberikan motivasi-motivasi kepada teman-teman, khususnya kepada siswa-siswa yang baru atau ingin baru mau masuk ke perguruan tinggi, khususnya kepada anak-anak SMA, kepada teman-teman yang baru lulus namun untuk tahun ini tahun kelulusan yang tidak berkesan karena adanya penyakit wabah COVID-19. Nah, selanjutnya tips menjadi orang sukses setelah adanya niat, ya kita melangkah ke tips kedua ini, yaitu proses. Tidak hanya dengan untuk menjadi seseorang yang sukses itu membutuhkan proses, namun sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan pengetahuan yang saya dapat, bahwa di dalam pendidikan juga seperti itu, ada input, proses, dan output. Nah, sekarang ini yang akan saya bahas adalah prosesnya. Proses untuk menjadi seorang pemuda yang sukses atau orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang sukses itu bukanlah hal-hal yang mudah untuk menggapai kata sukses, namun harus melewati beberapa tantangan, beberapa rintangan untuk menjadi orang yang sukses. Namun saya tekankan di sini kepada teman-teman yang ingin merasakan, ya, atau ya bukan ingin merasakan, ingin mencapai yang namanya kesuksesan itu, saya tekankan, saya pesankan kepada teman-teman bahwa jangan jadikan tantangan, rintangan itu sebagai akhir dari perjuangan yang akan kita lalui. Namun saya pesankan kepada teman-teman, jadikanlah tantangan, rintangan itu sebagai awal bahwa kamu bisa, kamu pasti bisa untuk mencapai yang namanya kesuksesan itu. Karena orang-orang yang mundur atau orang-orang yang tidak mau maju atau orang-orang yang kalah sebelum berperang atau sebelum bertempur itu
merupakan ciri-ciri orang yang pesimis. Namun untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang dalam hal ini untuk membahagiakan kedua orang tua, ya harus optimis bahwa yang namanya kesuksesan itu pasti kita dapat. Meskipun kita terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, atau bahkan di dalam sosialnya itu ada golongan bawah, menengah, dan atas. Jadi meskipun kita adalah golongan yang paling bawah, meskipun kita adalah orang-orang yang dianggap bahwasanya tanda kutip hanya hadir di dunia, ya jangan jadikan itu sebagai titik tolak bahwa kamu tidak bisa sukses, tapi jadikan itu sebagai motivasi, sebagai pendorong bahwa kamu juga bisa. Jadi yang kedua itu adalah proses. Jadi jalani proses, lakukan apa yang telah ditetapkan pada awal, yang telah ditetapkan, yaitu adanya niat, adanya proses. Nah, setelah masuk di proses, jalani semua itu, lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk menjadi orang yang sukses. Jadi pada tips kedua ini adalah jalani proses, lewati tantangan dan rintangan dengan tenang. Jangan jadikan tantangan itu dan rintangan itu sebagai penghambat untuk menjadi orang sukses. Sekian, saya dari Ainur Nakitoro. Salam.